Sadar tidak sadar, dalam diri kita itu ada dua komponen yang sangat amat berbeda. Bisa dibilang sangat amat berlawanan. Kalau kalian tahu yin yang, nah seperti itu tuh. Jadi ada sisi putih dan sisi hitam. Ada sisi gelap dan ada sisi yang terang. Ada sisi cerah dan ada sisi yang kelam. Mungkin kalau diibaratkan sisi terangnya tuh seperti supporting system dimanapun dan kapanpun kita melangkah. Kalau diandaikan itu mungkin jadi kayak tameng ya. Tameng yang bisa jadi garda paling depan untuk melindungi diri kita dari orang-orang yang mungkin ingin jahatin diri kita. Dan sisi gelapnya mungkin kalau diandaikan seperti pisau yang sangat tajam yang bisa berpotensi untuk menusuk atau untuk ngegores luka di ulu hati kita sendiri. Dan ujungnya jadi nyakitin kita sendiri. Tapi tenang aja. Karena itu semua gak akan terjadi kok kalau diri kita aware sama semuanya. Kendalinya tuh di diri kita sendiri. Kita nahkodanya. Karena itu semua kembali kepada kalian. Akan diperlakukan seperti apa? Dengan secara lembutkah? Dengan secara kasarkah? Mungkin kalau ngobrolin tentang ini, kalian langsung mikir, kan juga banyak faktor-faktor dari luar, dari orang lain, dan kita emang gak bisa menyangkal bahwa memang benar, dan memang cukup besar juga pengaruh dari orang lain. Tapi satu hal yang aku pengen banget ngomong ke kalian, tidak ada seorang pun yang mampu menyakiti dirimu sendiri kalau kamu tidak mengizinkannya. Tolong digarisbawahi, kalau kamu tidak mengizinkannya. Wah, dalam banget ya. Dan asli, aku seneng banget karena ini bukan ngobrolin tentang cinta. Ini tentang self-help. Aku rekaman ini jadi obat untuk diri aku sendiri. Dan semoga kalian yang dengerin ini ikut terbantu dengan adanya rekaman ini. Mungkin ini udah yang kedua atau yang ketiga ya, aku lupa. Udah rekaman self-help yang keberapa. Aku pengen di setiap episode rekaman self-help ini tuh jadi jalan keluar kalian ketika kalian punya masalah, atau mungkin ketika hati kalian lagi gak tenang, dan kalian mungkin udah bosen atau mungkin udah muak lah sama obrolan tentang cinta. Yuk kita sejenak untuk remember apa sih yang kita bisa angkat tentang hidup kita sendiri. Izinin aku ngerekam ini dengan judul Jangan Jahat Sama Diri Sendiri. Kenapa aku ngasih judul itu? Karena bisa dibilang dulu aku orangnya termasuk ke orang-orang yang suka jahat sama diri sendiri. Dan mungkin kalian yang dengerin ini juga pernah mengalami atau pernah ada di fase tersebut. Atau mungkin sekarang sedang di fase tersebut. Aku harap semoga rekaman ini bisa membantu kalian untuk mencari jalan keluarnya. Atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kegelisahan kalian selama ini. Aku mau nanya dulu nih sama kalian. Udah berapa banyak kalian sakit hati gara-gara terus menerima dan terus membenarkan perkataan orang lain? Meskipun dalam hati kalian tuh, kalian berkata, wah ini gak bener nih. Wah kayaknya ini salah nih. Tapi kalian urungkan. Udah berapa banyak sih kalian mengurungkan niat untuk bicara, untuk memberitahu, untuk angkat suara, untuk show up kebenarannya seperti apa, tentang segala yang apa adanya. Namun itu semua tertunda, sayangnya. Tertunda karena apa? Karena kalian takut melukai seseorang. Padahal kebenarannya itu adalah yang kalian tahu. Kalau dipikir-pikir, wah pinter banget ya kita. Juara 1 untuk melindungi hati orang lain. Untuk merawatnya, untuk memperhatikannya. Sampai lupa bahwa kita sendiri juga punya hati. Sampai lupa kalau kita sendiri juga manusia. Sampai lupa kalau mungkin hati kita sendiri udah terluka dan udah berdarah. Kita nggak tahu. Karena udah dari lama mungkin hati kita sendiri tuh berteriak meminta pertolongan, meminta bantuan entah kepada siapa.
Karena kita sibuk untuk mengurusi bagaimana caranya hati orang lain tuh selalu tenang, hati orang lain tuh selalu bahagia. Kita lupa bahwa diri kita sendiri tuh sedang mengalami kegelisahan, ketidakbahagiaan. Ya, karena kita terlalu mengurusi kehidupan orang lain. Nah, kayak gitu tuh miris gak sih? Katanya, udah deh, ikutin kata hati. Tapi diri sendiri gak pakai hati. Dan mungkin lupa bahwa diri sendiri punya hati. Nah, ngomong-ngomong tentang hati, aku jadi keinget nih. Waktu itu aku sadar bahwa, ya kalau misalkan di kacamata orang-orang Indonesia, yang punya standar kecantikan katanya, aku bukan orang yang cantik, atau yang punya sisi good looking. Aku ya sangat ramah biasa aja. Nah, aku insecure dan aku kurang pede sama diri aku sendiri saat itu. Dan tiba-tiba ada orang yang bilang, ya kita gak lihat lo dari fisiknya kok gitu. Kita gak lihat kamu dari fisik atau dari sisi good looking kamu sebelah mananya gitu. Yang kita lihat adalah kebaikan kamu, ketulusan hati kamu. Dan dari situ aku ngerasa kayak bangkit lagi dan ngerasa pede gitu. Ternyata bener juga ya. Kadang kita tuh sering banget dan mungkin kita sangat berbakat untuk nguatin orang lain, tapi enggak untuk diri sendiri. Terus ada lagi, hide status. Statusnya disembunyiin gitu ya. Aku sekontak nih sama orang itu gitu. Tapi kenapa ya aku jarang banget lihat status dia gitu. Terus gak pernah nyapa. Kayak aku orangnya tuh kayak say hello, kayak kalau ketemu tuh nyapa dan hai gitu. Tapi apa timbal balik dari orang tersebut ke aku dan itu kayak nyakitin banget gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga karena kalau dipikir-pikir dia juga nggak berpengaruh apa-apa gitu untuk hidup aku. Dan dia juga bukan termasuk circle pertama di hidup aku. Tapi di sisi lain mungkin ya nggak apa-apa. Aku sadar itu tidak merugikan aku dan mungkin itu bisa bikin dia tenang gitu. Ya nggak apa-apa karena itu bukan permasalahan. Nah, sampai akhirnya kita diem-dieman gitu. Dan pada akhirnya apa ya? Ya kita tuh diem-dieman, gak saling sapa gitu. Sedangkan aku yang selalu nyapa say hello gitu dan di situ aku jadi sadar bahwa ya ternyata kita nggak usah juga untuk terlalu membahagiakan orang lain. Nah di situ tuh kayak tiba-tiba kita lagi diem-dieman tuh tiba-tiba ada satu waktu yang akhirnya kita tuh bicara lagi. Akhirnya kita tuh kayak kontekan lagi. Kita saling sapa lagi. Nah, di situ aku baru belajar bahwa waktu menyembuhkan ternyata. Dan mungkin fase-fase kita jauh tuh jadi ngebuat aku dan dia buat sama-sama introspeksi dan sama-sama belajar untuk kira-kira apa sih yang salah gitu. Apa sih yang harus diperbaiki gitu. Nah, jadi pembelajaran buat aku adalah untuk terus berjalan ke depan. Remember kalau kita dan dia sama-sama manusia, sama-sama berhak dan ingin hidup bahagia. Tolong diingat juga bahwa gak perlu terus berusaha untuk bahagiain orang lain karena kalau dipikir-pikir, ya itu memang bukan tugas dan kewajiban kita loh. Bukan tanggung jawab kamu juga. Tanggung jawab kamu ya cuma ada di diri kamu sendiri. Cuma ada di sana, di hati kamu. Tolong isi kebahagiaan sebanyak-banyaknya ya. Karena yang jadi paling salah ialah ketika kita jadi mengutuk diri sendiri karena kalau mereka tuh orang-orang yang ada di sekitar kita tuh gak bahagia gara-gara kita. Nah itu salah sih. Itu salah dan ngebuat kita jadi terus bertanya-tanya gitu. Kok dia gak bahagia ya ada di dekat aku? Kok dia gak bahagia ya main sama aku? Itu salah sih. Dan perasaan bersalah itulah yang bikin diri kita sendiri makin tersiksa. Ingat ya, membahagiakan orang lain tuh tentu saja boleh kok. Apalagi orang-orang yang ada di circle pertama. Circle pertama tuh kayak keluarga, sahabat dekat, teman-teman yang udah akrab mungkin dari kecil. Itu circle pertama. Itu yang mungkin kita usahakan kebahagiaannya. Karena bahagia dia, bahagia kita juga. Dan karena mereka juga mengusahakan kebahagiaannya juga buat kita. Itu silahkan.
Tapi kalau orang-orang yang mungkin baru ketemu 1 sampai 2 kali, baru nyapa hai, habis itu pergi, baru follow Instagram, habis itu mungkin biasa lagi. Atau orang-orang yang menurut kita biasa aja. Ya udah, itu biasa aja. Karena mereka juga punya urusan atau punya prioritas kebahagiaan untuk siapa-siapa sendiri kan. Jadi nggak usah terlalu repot-repot ngurusin orang lain. Ingat juga ya, gak apa-apa kok kamu berusaha untuk membahagiakan orang lain, gak apa-apa. Tapi satu hal, tolong dilakukan dengan sepenuh hati. Jangan ada kata terpaksa. Kalau misalkan gak bisa atau belum bisa, gak apa-apa. Gak apa-apa karena mungkin waktunya kita untuk belajar dulu, untuk memahami dulu apa konsep kebahagiaan sebenarnya. Intinya, kontrol atas diri sendiri itu balik lagi ke kita. Kita nahkodanya. Kita yang pegang setirnya. Itu aja sih mungkin. Wah, lama banget ya jadinya. Semoga bisa ada makna yang kalian bisa ambil.